Gimana caranya sih kita bisa berinvestasi di wonderful company yang kata orang tuh tinggal buy and hold aja? Gue beli, gue tinggal, tapi cuannya datang terus. Maksimal. Maksimal. Sempat nonton juga materi annual conference lu, Sam. Nah, itu lo ada singgung mengenai United Tractor adalah salah satu bahasanya spawner. Jadi spawner ini istilahnya perusahaan yang bisa ngembangin lini bisnis. Ketemu perusahaan-perusahaan yang mungkin kita paham supply chain-nya, kita tahu bahwa mereka udah punya posisi yang kuat dan mereka bisa ngembangin. Nah, setelah mereka jualan alat berat, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Industrinya yang terus bertumbuh, atau enggak dari perusahaannya itu terus memiliki runway lini bisnis yang terus bertumbuh atau ekspansi lah. Thank you teman-teman yang udah daftar ke Think Exclusive Today's Workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena hari ini per tanggal 4 Agustus udah resmi ada 100 pendaftar ya, yang join ke Think Today's Workshop. Kabar baiknya, untuk teman-teman yang mau join tapi udah nggak dapet tempat, kami masih membuka ekstra 30 seats lagi, dikarenakan ada 30 peserta yang memilih untuk mengikuti acaranya secara online. Maka dari itu kami ada sisa ekstra 30 seats lagi untuk 30 orang tercepat. So pastiin teman-teman, kalau memang teman-teman ingin belajar investasi saham lebih serius lagi, kami yakin ini adalah kesempatan terbaik di mana banyak saham bagus yang bisa kita koleksi di harga murah di tahun 2025 ini. Jangan lupa daftar sekarang, klik link di bio kita untuk tahu detailsnya, and I'll see you in the workshop. Halo teman-teman, welcome to chatting. Nah, hari ini sama Pak Samuel, kita ingin membahas pertanyaan sejuta umat, yaitu gimana caranya sih kita bisa berinvestasi di wonderful company yang kata orang tuh tinggal buy and hold aja. Ya, sedangkan kenyataannya, ya saya yakin teman-teman pada tahu banyak saham-saham yang dulu digaungin buy and hold, tapi kok malah gitu-gitu aja, bahkan malah turunnya gila-gilaan. Nah, sebenarnya apa sih kategori wonderful company sampai kita tuh bisa dapat keyakinan untuk belinya tuh saham, terus kasarnya ditinggal tidur. Oke. Ini pertanyaan yang banyak banget, Jo. Soalnya kalau kadang kita ketemu orang gitu ya, pasti pandangannya gini, saham ini ibaratnya side income mereka. Gue kalau bisa effortnya minimal, gue beli, gue tinggal, tapi cuannya datang terus. Maksimal, pengennya kan gitu. Makanya kan muncul ada pemikiran, ya udah bisa nggak sih gue beli satu saham, udah itu aja, gue nggak usah analisa, gue nggak usah ikutin, pokoknya gue beli aja terus tuh. Dan kemudian dia naik terus. Nah, gue coba jawab dari perspektif gue seorang investor saham yang fundamental. Ya, nanti kalau di luar sana mungkin ada yang mau pakai cara lain atau pandangan lain, ya itu bebas. Tapi kalau menurut gue dari sudut pandang fundamental, yang kasus seperti ini bisa nggak? Bisa. Jadi teman-teman pasti nih nonton sampai habis kalau mau tahu gimana caranya bisa mendapatkan wonderful company ini yang bisa di buy and hold. Oke, gimana tuh saya? Buy and hold ya, buy untuk waktu yang sangat panjang. Itu bisa. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, kita kasih tahu coba. Pertama yang menurut gue ide utamanya ada perusahaan yang semakin hari bisa semakin besar, Jo. Itu dulu konsepnya. Makanya kalau lu sih denger sih orang bilang gue punya bank, terutama BCA gitu. Tabung BCA terus. DCA terus tiap bulan tuh katanya tuh ya. Beli terus. Tapi gue juga tahu ada juga yang beli BRI juga, dan memang in long term tuh naik. Kenapa? Karena bisnisnya juga semakin besar. Bank BCA, Bank BRI 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu udah jauh lebih kecil ya, sekarang udah jauh lebih besar. Itu logik dibaliknya itu, Jo. Ya, jadi makanya kenapa orang kalau bilang beli aja saham bank. Kalau dulu kan ada ini, kalau nggak BCA Unilever, Jo. Ya, tapi kan kita tahu kasusnya ini beda nih. Yang satu sahamnya naik nih, bisnisnya makin gede. Tapi yang satu kan ya gitu. Sahamnya gimana begitu. Tapi kalau lu nanya gue, logik dibaliknya ada untuk buy and hold forever. Ya, kuncinya dua. Satu, bisnisnya harus bisa makin gede terus, ya, dan kedua di-run oleh manajemen yang jujur dan kompeten. Ya, kalau yang satu kompeten udah pasti, tapi jujur, ya itu kunci ya. Ini nice insight ya, dimana gue waktu itu kan sempat nonton juga materi annual conference lu, Sam. Nah, itu lo ada singgung mengenai United Tractor adalah salah satu bahasanya spawner. Ya, tapi yang mungkin teman-teman belum tahu, dan saya memposisikan diri saya sebagai awam ya di video ini, apakah bisnis itu harus bertumbuh terus? Karena kan kita ngomongin gini, Sam, contoh Unilever, dia memang bisa bertumbuh terus, tapi ada kalanya dalam kasus Unilever dia udah mentok, udah nggak bisa ekspansi lagi karena market share-nya udah begitu besar di Indonesia. Sedangkan kalau kita ngomongin BCA BRI, itu kan marketnya terus bertumbuh, ekonomi Indonesia makin maju segala macam. Apakah kalau kita memang mau buy and hold forever, itu harus di bisnis yang memang industrinya terus bertumbuh? Nah, itu yang saya penasaran gitu. Oke. Kalau menurut saya harus, Jo. Harus. Kalau ini asumsi mau beli terus ya. Ya, tentu ketika saya ngomong gini ada
ada bukan disclaimer ya, tapi ada semacam syarat-syarat berikutnya, ya ada banyak, tapi kurang lebih iya harus bertumbuh terus. Karena kalau lu beli perusahaan, ya perusahaan yang katakanlah hari ini PI lah, biar teman-teman paham juga, PI-nya 12, PI 15, kalau itu nggak bisa tumbuh, itu kemahalan menurut saya. Jadi bisnisnya harus bisa semakin gede, supaya kesannya meskipun kita belinya mahal di awal, mahal di depan, tapi suatu hari bisnisnya bisa terus bertumbuh, ini jadi nggak seberapa. Gitu. Ibaratnya gini deh Jo, kayak kalau analogi kayak gini aja, lu beli kos-kosan. Ya mungkin awalnya setahun cuma dapat keuntungan katakanlah 6-7%. Tapi karena uang sewanya bisa naik terus, dia bisa makin gede, ya kan? Sedangkan kan uangnya kita udah keluar hari ini nih. 10 tahun lagi, uang sewanya mungkin udah naik berapa kali double misalnya, ya kan? Berarti untung kita udah 12-15% tuh, ketimbang modal awal kita. Itu pola pikirnya Jo. Jadi harus lebih gede, bisnisnya harus bisa bertumbuh. Itu dulu. Itu syarat ya buat teman-teman kalau mau tahu bisnis yang kita bisa hold forever. Pertama harus bisa bertumbuh. Nah pertumbuhan ini sebenarnya kalau kita cek lebih dalam, si Sam udah sempat bawain detailnya di annual conference, itu bisa dibagi jadi 2 tipe pertumbuhan. Nah, ini boleh di-spill nggak apa-apa ya. Jadi ini kalau tadi kan syaratnya gampang, caranya bertumbuh kan gitu. Tapi yang lebih tricky ada cara ketemunya gimana, nyarinya gimana. Jadi kita harus paham dulu nih, ini simpel. Ada bisnis yang bisa terus bertumbuh karena memang ibaratnya runway, ya runway-nya panjang sekali, seperti perbankan. Ya kalau perbankan gampang ya tadi ya, Joe tadi udah cerita. Selama ekonomi Indonesia tumbuh, uangnya semakin banyak, artinya kan makin banyak yang nabung di bank. Betul. Artinya bank makin jualan kredit makin banyak juga. Pangsa pasarnya makin besar gitu ya. Makin besar. Artinya ini kan siklusnya terus berulang. Tapi apakah itu juga berlaku untuk semua macam bisnis? Belum tentu. Misalnya contoh nih, minum susu. Ya, contoh bisnis susu nih. Kalau kita jualan susu, misalnya Jo, emang sehari orang mau minum berapa banyak susu? 1 gelas cukup lah. 1 gelas cukup ya? Iya. Mungkin nggak sehari sampai 5 gelas. Susah kan? Iya, jadi pertumbuhan ada terbatas. Nah, most business menurut saya itu falls into yang kategori kedua. Ada batasnya. Sehingga yang harus dicari adalah perusahaan-perusahaan mana yang bisnisnya itu lininya bertambah. Lininya bisa bertambah. Nah itu. Jadi teman-teman catat ya, pertumbuhannya itu nggak melulu harus dari industri yang sama kasarnya. Ya dia bisa melakukan ekspansi di lini bisnis yang lain atau melakukan akuisisi. Tapi intinya kalau nggak dari industrinya yang memiliki runway panjang, at least dari company-nya punya runway panjang. Dan inilah sebenarnya materi detail, ya kita langsung spill aja. Itu yang dibawain oleh Sam di annual conference dengan studi kasus United Tractor. Nah saya langsung to the point aja. Ada satu phrase Sam yang menarik perhatian gue pas gue nonton materi lu. Lu bilang UT ini adalah spawner yang sangat efisien. Nah, boleh nggak ceritain ke teman-teman nonton kenapa UT yang di kacamata orang awam saya yakin ini adalah perusahaan komoditas. Ya, saham yang dari tahun 98 sampai sekarang ya batu bara lagi. Tapi kenapa lu bisa bilang ini adalah perusahaan yang terus bertumbuh bahkan spawner? Padahal batu bara kan gitu-gitu aja. Jadi spawner ini istilahnya perusahaan yang bisa ngembangin lini bisnis. Itu istilah spawner itu ya itu cuman ini aja lah ya, biar keren aja kalau bikin di annual conference itu pun juga saya juga nonton dari beberapa contoh, misalnya kayak Monish itu saya juga nonton. Saya lihat di luar negeri ada apa, saya cari di Indonesia ada nggak yang mirip gitu loh Jo. Itu bahasanya si Monish sebenarnya. Cuma kalau gue taruh di annual conference kan judulnya kayak menjual. Soalnya kenapa? Karena waktu annual conference gue kan submit materi telat. Sedangkan speaker yang lain tuh materinya keren-keren Jo. Poker investing lah, apalah. Kalau si Kosum kan bawain materi pengalaman dia. Pengalaman saya berapa belas tahun di saham, kurang lebih gitu kan. Sedangkan gue kan yang junior nih, gue cari nama yang keren setidaknya biar orang datang jangan kosong gitu loh. Ini awal gitu lah. Cuman kalau balik lagi, kenapa bisa dibilang si UT ini bisa terus ngembangin bisnisnya lebih banyak lagi? Itu ada satu ciri-ciri yang biasa gue lihat ya. Itu bisnisnya apakah dia bisa berkembang? Maksudnya gini, kalau misalnya UT awalnya kan jualannya alat berat, ya kan? Nah setelah mereka jualan alat berat, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Ya dulu kan kasusnya setelah buat alat berat dibuat rental, sewa dulu Jo. Jadi kalau nggak bisa beli, lu sewa aja dulu, kasar gitu kan. Lama-lama muncul jasa kontraktor, yaitu sewain alatnya sepaket sama operatornya. Ngeruknya. Jadi kita yang ngerjain proyeknya buat lu. Awalnya kan gitu, makanya ada PAMA gitu. Nah kemudian bisa expand lagi kemana lagi? Ya itu bisa expand ke tambang. Nah jadi mereka beli tambang batu bara
gitu. Jadi mulai bertahap Jo, bertambah terus. Batu bara dia beli, kemudian tongkang mereka punya dan segala macam. Jadi satu supply chain, ya biasa kalau di Ting kan kita sering bilang supply chain kan. Itu pelan-pelan mereka kuasai semua sampai pembangkit listriknya dan segala macam. Gitu. Nah, itu ceritanya waktu di UT. Nah, bisa nggak sih kita ngeidentifikasi hal yang mirip? Bisa aja. Kalau ketemu perusahaan-perusahaan yang mungkin kita paham supply chain-nya, kita tahu bahwa mereka udah punya posisi yang kuat dan mereka bisa ngembangin. Insight yang menarik ya, teman-teman. Jadi memang yang tadi saya ngomong, kita ngomongin specifically UT itu kalau teman-teman cek datanya dari tahun 98, dia mungkin awalnya cuman perusahaan alat berat doang. Alat berat, tapi pelan-pelan dia bantu ngerukin juga. Tiba-tiba ada tambang batu bara, ada tambang emas lagi, ada tambang emas. Ada nikel sekarang. Nikel juga nambah lagi. Nah, inilah yang disebut Sam sebagai spawner. Jadi memang dia nggak cuma mengandalkan satu lini bisnis, tapi dilihat dari rantai pasokannya. Karena dia ada expertise di alat berat kan nggak cuma buat batu bara. Bisa buat alat berat emas misalnya, nyambung nanti ke emas, ke nikel. Kan mereka pakai alat berat yang sama. Dan inilah yang sebenarnya kita sebagai investor harus bisa memiliki kemampuan ini untuk kita bisa mengidentifikasikan apakah perusahaan ini bisa menjadi the next spawner. Ya. Dan untuk kita bisa mengidentifikasikan the next spawner ini sebenarnya akan kita bahas lebih dalam di workshop, exclusive 2 days workshop, di mana saya yakin teman-teman kalau kita memang mau menjadi investor yang serius ya, di mana bagi kita investor yang serius adalah yang berani menaruh lebih dari 50% kekayaannya di pasar saham, ya mereka harus bisa mengidentifikasikan spawner ini. Jadi nggak cuma beli saham karena ikut-ikutan, nggak cuma beli saham itu karena katanya teman ini murah, katanya ini bagus, katanya mau naik. Mereka harus benar-benar ngelihat datanya, ngelihat faktanya, bener nggak sih arah dari perusahaan ini mau ekspansi. Dan ini kan yang sebenarnya bisa menjadi kategori dalam tanda kutip buy and hold. Betul. Itu yang dicari lah ya basically. Jadi ketika nanti udah ikut workshop itu ya, udah belajar, teman-teman pasti tahu. Ini ada perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar bisa lah gue buy and hold lah, karena memenuhi kriteria tertentu yang tadi lah. Tapi kalau yang seperti ini kayaknya nggak bisa. Kayak udah mentok gini. Kayaknya mentok nih. Tapi bukan berarti nggak ada peluang. Bisa jadi ada peluang juga. Tapi beda nih peluangnya nih. Cara treatmentnya masing-masing beda nih. Ya seperti itu Jo. Gue kasih satu contoh lagi ya, spawner ya. Kalau pernah tahu AKR, mungkin orang taunya pom bensin BP. Ya, pom bensin BP yang warna hijau itu kan ada kerjasama sama perusahaan AKR. AKR itu ada perusahaan yang nganterin BBM, yang nganterin BBM sekaligus mereka itu jualan BBM ke tambang-tambang biasanya. Itu. Nah si AKR ini ternyata bisnis yang paling gede sekarang yang jualan BBM itu bukan itu awalnya, malah dia itu jualan kimia. Jadi dari kimia bisa nambah ke BBM dan bisa juga nambah sampai ke kawasan industri sekarang. Banyak nih lini bisnisnya nih. Nah itu ada ciri-cirinya. Gue udah sempat ceritain di di annual conference. Kenapa bisa begitu? Mau dikasih tau? Gak usah. Itu ya. Teman-teman kalau mau tahu, makanya subscribe Ting ya. Jangan pelit untuk ilmu investasi. Tapi saya spill sedikit AKR, lihat kontribusi laba kotornya dari CGP. Wah, kaget teman-teman. Jadi dari dulu bisnis jualan minyak tiba-tiba kok penjualan dari industri nendang juga nih. Itu kan ada ciri-cirinya tuh. Biasanya dan ketika kalau kita taunya ketika udah penjualannya udah gede, harga saham udah terbang biasa saya. Justru inilah yang kita mau identifikasikan. Coba kita cari tahu rumus-rumusnya ini, rumus apa aja, apa yang harus kita lihat sebelum perusahaan ini udah melakukan ekspansi. Bahkan ciri-cirinya ini ada nih, contoh ya. Jangan spill di sini lah. Pokoknya teman-teman. Jadi intinya bisa nggak di Indonesia untuk kita bisa mencari saham-saham yang buy and hold forever? Ya bisa, cuman memang jujur nggak banyak-banyak banget Sam, ya kan? Ya selama perusahaannya at least nih kita udah spill bisa mengidentifikasikan 2 poin tersebut, industrinya yang terus bertumbuh atau enggak dari perusahaannya itu terus memiliki runway lini bisnis yang terus bertumbuh atau ekspansi lah. Ekspansi lah. Even dalam AKR sebenarnya nggak satu supply chain ya, cuman berhasil juga gitu kan. Karena ada satu faktor tadi yang kata Jo nggak boleh dijelasin gitu, jadi agak missing link nih. Itu pastiin teman-teman. I think dengan review ini itu semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya. Bener nggak sih bisa buy and hold? Jawabannya bisa. Kalau ya bisa memfulfill beberapa kriteria tersebut. Jadi nggak cuman kita beli saham, karena produknya dipakai sehari-hari, meskipun valuasi udah mahal, jangan seperti itu juga. At the end, investasi yang baik ya kita harus benar-benar ngerti bisnisnya, ngerti kedepannya perusahaan arahnya mau gimana. Ya kalau kita beli bisnis, kita beli saham, kita nggak bahkan tahu ini kedepannya perusahaannya mau disetir kemana, itu udah pasti namanya spekulasi. Despite whatever the reason. Jadi pastiin teman-teman, kalau mau tahu hal apa aja yang kita harus perhatikan sebelum kita membeli bisnis, langsung aja join eksklusif 2 days workshop kita di tanggal 30 dan 31 Agustus. Karena per tanggal hari ini syuting, di tanggal
Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 itu mungkin udah sisa 20 peserta lagi yang bisa join untuk kursinya secara offline. So pastiin teman-teman ya daftar sekarang, bisa pakein kode promo TING. Dapat harga spesial sebelum kehabisan kursinya. Thank you teman-teman. See you in the next chatting.